Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada beberapa, saya akan mulai jawab jawab pertanyaan-pertanyaan ya. Ini beberapa pertanyaan yang masuk dan saya berharap bisa menjawab semuanya, tapi rata-rata mirip lah ya. Pertanyaan yang pertama dari Tonce Numberi dari Papua Nugini. Shalom, senang sekali saya bisa mendengarkan acara ini kembali. Saya ingin bertanya, bagaimana jika pasangan tidak berempati ketika saya berbicara, tetapi pasangan mudah berempati dengan orang lain saat berbicara, bahkan meskipun hanya lewat telepon dan sebagainya. Nah, begini, dalam kehidupan rumah tangga, berkali-kali saya ingin sampaikan begini. Kalau memulai perbaikan, misalkan ini Pak pasangan saya ini tidak baik, maaf, pasangan saya ini tidak berempati. Bagaimana caranya supaya bisa membuat pasangan saya berempati? Nah, Bapak Ibu dan semua saudara, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kalau ada pertanyaan perbaikan, ini dimulai dari siapa? Jawabannya adalah dimulai dari saya. Kalau misalkan kita punya pasangan yang tidak berempati, nah kitalah yang lebih dahulu untuk kita berempati kepada pasangan kita. Nanti lama-lama kita akan menabur menuai yang kita tabur. Pak, saya punya pasangan tidak mau mendengarkan, ya maunya didengarkan. Nah, bagaimana caranya Pak supaya dia mau mendengarkan? Nah, Bapak atau Ibu harus mendengarkan dahulu, biarkan dia berbicara sampai tuntas. Dan jangan tiru apa yang saya lakukan puluhan tahun yang lalu. Kalau dia malam-malam mau cerita, saya off-kan. Karena saya tidak suka mendengar. Ya, saya tidak suka mendengar, saya lebih suka berbicara. Ya, karena itulah saya jadi pembicara. Ya. Tapi di rumah jadi kacau. Dia, istri pengen ngobrol, saya off-kan itu radionya. Nah, lama-lama jadi tidak bagus. Nah, jadi Bapak mulailah, kalau istrimu katakanlah pasanganmu tidak berempati, ya mulailah Bapak yang berempati. Ya, dengarkan dengan baik, layani dengan baik, sabarlah bukan sabar dalam penderitaan, sabar dalam mendengarkan, sabar sampai tuntas. Nanti pasangan kita akan heran, suamiku kok sekarang sudah sabar ya, mau mendengarkan ya. Dulu tidak mau mendengarkan, dulu bawaannya hanya mau bicara, sekarang sudah mulai mendengarkan. Ya, mulailah dari saya, bukan kita. Mulai dari saya. Perbaikan dalam pasangan suami istri dimulai dari saya, bukan kita. Karena kalau kita akan nunggu pasangan kita. Ya dia dulu. Ayo barengan bersama-sama, belum tentu bisa barengan. Tapi kalau mulai dari saya, ketika satu orang membaik, acap kali ketika satu orang membaik, itu 90% persoalan selesai. Tinggal yang 10%. Dari Manado, dari Brigitte Sangi. Shalom Bapak Ibu, bagaimana menyelesaikan banyak kesalahpahaman dengan suami? Karena setiap kali mencoba diselesaikan, malah muncul konflik baru. Nah, masalahnya kan banyaknya kesalahpahaman. Nah, itulah komunikasi. Ya. Komunikasi, karena ketika komunikasi tidak tuntas, memang akan menimbulkan konflik yang baru. Nah, ditimbulkan oleh kesalahpahaman. Kesalahpahaman terjadi miskomunikasi yang didengar oleh pasangan kita tidak seperti yang kita sampaikan, yang dia pahami, lalu lama-lama kita menyampaikan berdasarkan reaksi dari pasangan kita. Bukan apa yang sebelumnya kita maksudkan. Nah, lama-lama kesalahpahaman itu akan makin melebar, makin kelebar. Nah, ada beberapa pertanyaan yang seperti itu. Termasuk ini dari Halmahera. Dulu kami, ya, saya mau bertanya, konflik yang kami alami selama ini adalah seringkali suami saya tidak menyebutkan atau menyelesaikan konflik secara spesifik. Ya, seringkali suami berkata, pikir saja sendiri. Nah, artinya ini komunikasi tidak menyambung ya. Kesalahpahaman, konflik yang tidak terselesaikan dengan baik. Karena itulah saya mendorong, bangunlah komunikasi. Saya sadar ini tidak akan bisa lalu langsung dalam waktu beberapa hari akan bagus, itu tidak bisa. Perlu
latihan mendengarkan saja itu perlu terus-menerus, bahkan perlu waktu berbulan, bertahun, sampai hari ini saya masih terus mendengarkan dan tidak membantah, saya terus mencoba memahami. Jadi Bapak Ibu sekalian, mendengarkan, ya, mendengarkan dengan baik, mendengarkan sampai selesai, mendengarkan sampai paham, mendengarkan dengan empati. Nah, itu merupakan salah satu kunci untuk kita bisa menyelesaikan banyak kesalahpahaman dan banyak konflik. Ya, kemudian ini ada dari Singapura, dari Lina. Kami menikah, pada waktu awal kami menikah, kami punya komitmen untuk menyelesaikan konflik sedini mungkin. Tetapi beberapa tahun terakhir ini suami menunda-nunda untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dan seperti tidak ada keinginan untuk menyelesaikannya. Dan ini yang menjadikan konflik kami akhir-akhir ini menumpuk. Ya, menumpuknya konflik dan tidak segera terselesaikan. Nah, ketika konflik tidak selesaikan, memang salah satunya adalah ya untuk menyelesaikan konflik itu kan tidak mudah. Loh, menyelesaikan konflik. Kita ngobrol biasa aja kadang-kadang makin lama makin panas. Ya, kita ngobrol soal makanan saja itu bisa makin lama makin panas. Kami sedang di Bali ini, ya, saya sedang ada di Bali Zoom-nya. Ya, kita ngobrol, dia mau nasi campur ayam, apa saya nasi babi guling. Nah, itu kalau itu lama-lama, itu pun bisa panas. Ya, enaknya apa ya? Sudah kamu pilih aja sendiri loh. Itu hanya masalah makanan, apalagi membicarakan konflik. Ya. Nah, tadi saya sampaikan, begitu ada konflik, ya kita harus betul-betul dengan hati yang lapang. Dengarkanlah. Lalu bersabarlah, bicaralah dengan lemah lembut. Pikirkan apa yang keluar dari mulut kita. Pastikan hati kita sudah tidak jengkel ketika kita berbicara. Ya, karena apapun yang keluar dari mulut kita itu meluap dari hati, tergambar dalam pilihan kata-kata dan juga dalam nada. Ya, nadanya tinggi. Ya, acap kali saya ngomong sama Winda, tolong dong nadanya direndahkan. Karena apa? Dia entah ngomong apapun, nadanya tinggi. Kadang-kadang jawab harus sekali nadanya tinggi. Itu kadang-kadang membuat saya tidak senang. Ya, nadanya jangan ditinggikan. Nadanya jangan ditinggalkan. Dia sadar itu. Nah, sampai dengan hari ini pun kita perlu belajar. Tapi tidak apa-apa. Ketika saya tegur, dia sadar. Ya, dia lalu nadanya direndahkan. Nah, gagalnya komunikasi itu sebuah masalah. Nah, ketika kita berkomunikasi dalam kesalahpahaman, itu akan menjadi sumber konflik yang baru. Nah, lalu ini ada masalah lagi ya dari Makassar. Ya, dari Ibu Magda. Bagaimana jika suami saya seringkali membangkitkan semua kesalahan-kesalahan lain dari masa lalu yang sebenarnya sudah diselesaikan? Dahulu saat saya melakukan kesalahan atau yang tidak suami inginkan dan sebagainya. Nah, ini memang hal yang sebaiknya bagi ibu ya ibu harus satu waktu ya, kalau pada waktu yang tepat. Ya, pada waktu yang tepat, suami sedang bahagia, itu lalu kita bicara. Kalau sudah selesai, bagaimana kalau kita, oke lah, ya yang sudah selesai kita selesaikan. Ya, jangan diungkit-ungkit lagi. Nah, tapi memang begini, apakah komunikasi ibu dengan bapak itu baik atau tidak? Nah, kalau tidak baik, ini akan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang baru. Nah, karena itulah saya mendorong bahwa hal pertama yang kita lakukan adalah periksalah apakah komunikasi antara kita dengan istri kita itu, suami kita itu oke atau tidak. Kita bisa perhatikan itu, kita bisa pantau. Nah, hal pertama sebelum konflik ini membesar ke masalah-masalah yang lain, kita ingin pastikan bahwa masalah komunikasi dengan istri kita itu sudah tidak ada atau sudah terselesaikan dengan baik. Bangunlah komunikasi, perhatikan istrimu, perhatikan suamimu, apakah
saudara mendengarkan dengan baik atau tidak, apakah istrimu atau suami kita itu suka berbicara dengan kita atau tidak, merasa nyaman, merasa aman dengan kita atau tidak. Nah, satu hal lagi yang sebelum saya lupa adalah komunikasi itu membutuhkan waktu. Komunikasi itu membutuhkan waktu. Nah, jangan sampai kita ngomong begini, aku ini sibuk. Ya, jangan banyak omong. Nah, itu melukai pasangan kita. Itu dengan kata lain begini, sorry, kamu tidak penting. Lebih penting pekerjaanku, lebih penting pelayananku, lebih penting orang lain. Nah, jangan sampai begini. Ya, tadi hal yang berikutnya bahwa komunikasi itu membutuhkan waktu, saudaraku. Jadi kita harus punya waktu yang cukup untuk istri itu, suami kita, untuk anak-anak kita. Apalagi kalau mereka sudah mulai menjelang remaja, aduh jangan sampai lalu anak kita lebih suka bercerita kepada orang lain daripada kepada ayahnya, kepada ibunya. Karena kalau mereka mau berbicara, papa, mama, papa tidak punya waktu, kamu nggak lihat papa ini sibuk, papa punya, ya sama mama saja, sama mama aja. Mama juga, kamu nggak tahu, mama baru asik ini, ya main TikTok dan sebagainya, main game dan sebagainya. Nah, akhirnya anak terbengkelai. Nah, komunikasi membutuhkan waktu. Saya mendorong Bapak Ibu sekalian, berilah waktu yang cukup kepada orang yang paling kita cintai dan orang yang berkomitmen untuk mendampingi hidup kita dalam suka dan duka. Tidak ada yang lebih kita perhatikan di muka bumi ini kecuali orang yang pernah berjanji kepada kita, aku akan setia kepadamu dalam suka dan duka, dalam sehat maupun sakit, dalam keadaan kaya maupun miskin. Nah, kepada orang-orang yang seperti itulah harusnya kita berikan waktu, berikan ruang, berikan empati, berikan telinga kita untuk kita mendengarkan mereka semuanya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang lainnya menurut saya memang mirip-mirip. Ya, memang mirip-mirip. Nah, saya berharap bahwa jawaban itu akan bisa menolong. Ya, pertama mulai dari saya. Ya, semua perbaikan dalam keluarga mulai dari saya. Pak, suamiku tidak mau mendengarkan, mulailah dengarkan suamimu. Istriku, Pak, ini. Mulailah. Perbaikan selalu dimulai dari saya. Kemudian satu lagi, ini dari Bangkok, dari Bangkok dikirim dalam huruf dari huruf Bangkok ini kayak Ono Coroko lalu diterjemahkan. Selamat malam Bapak Pendeta, suami saya temperamental. Jika tidak suka, suami menampar saya, memaki, mengumpat sehingga ada banyak yang saya simpan ketika ada masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Dan seringkali saya selesaikan diri secara diam-diam dengan sikap suami yang seperti itu. Berjalannya waktu saya tidak tahan dengan kondisi yang seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Suami menampar berarti ada masalah, berarti ada konflik, ada persoalan. Tidak mungkin ya memang temperamen ya. Nah, hal pertama begini, cobalah pahami suami atau istri kita. Ya, suami atau istri kita. Bapak Ibu sekalian, saya termasuk suami yang temperamental. Ya, tanya Bu Indah. Saya memukul tidak pernah, karena saya tidak berani. Ya, dia bisa memukul lebih keras. Nah, saya tidak berani. Tapi dengan ucapan saya tahu itu ucapan yang menyakitkan. Kalau orang Jawa bilang nyelekit sekali. Nah, jadi begini. Kepada ibu saya katakan begini, yang pertama bawalah dalam doa suamimu, hadapkan ke Tuhan, jangan balas temperamen dengan marah, ya jangan balas semua pukulan itu dengan kepahitan. Yang pertama saya mendorong doakan pasangan kita atau suami kita atau istri kita, ya ini juga yang menjadi hal yang saya ingin ingatkan, doa kita yang pertama. Doa kita yang pertama itu adalah kepada istri atau suami kita. Yang kedua anak-anak kita. Yang ketiga baru pelayanan. Yang keempat baru bagi bangsa-bangsa. Itu adalah urutan pokok doa yang saya doakan. Beban doa pertama saya adalah untuk Bu Indah. Yang kedua untuk kedua anak saya dan menantu saya. Yang ketiga baru untuk gereja dan semua pelayanan.
para pemimpin dan sebagainya. Yang keempat, baru untuk tuayan jiwa-jiwa untuk bangsa-bangsa. Jadi Ibu, doakanlah suamimu. Saya percaya bahwa pemulihan pasti terjadi. Suami kita akan dipulihkan, istri kita akan dipulihkan. Baik, saya rasa karena waktu juga, saya minta maaf tidak semua pertanyaan bisa saya sebutkan dan jawab satu-satu, tapi secara umum pertanyaannya mirip. Ya, karena komunikasi yang tidak berjalan dengan baik, acap kali komunikasi itu lalu menjadi sumber miskomunikasi, sumber kesalahpahaman, dan sumber konflik.